Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update. Insya Allah kedepannya setiap hari akan selalu ada video membersamai kamu, menuju kamu istirahat ya, menemani kamu istirahat yang insya Allah dalam kondisi akan istirahat. Setiap sugesti ataupun ilmu itu mudah masuk ke dalam bawah sadar kamu. Dan sebelum kita mulai pembelajaran atau video kali ini, pembahasan kali ini, saya ingin informasikan ke kamu semuanya, buat kamu yang ingin mendaftar sekolah dengan durasi 1 tahun, dengan pertemuan 1 minggu sekali, dengan pembelajaran materi yang sangat urut, bahkan kamu akan dibekali video ya, video edukasi, kemudian juga kamu akan dibekali audio hipnoterapi, karena itu yang paling penting ya sebagai bentuk program kita di bawah sadar. Segera ikuti pembelajarannya, dan untuk pendaftarannya silakan langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor atau klik link yang ada di deskripsi. Pembelajarannya 1 tahun, jadi konsepnya adalah sekolah, materinya urut ya. Segera daftarkan diri kamu. Dan untuk kelas-kelas yang lain ataupun seminar juga kamu bisa langsung chat nomor yang tertera di layar monitor, nanti akan dijelaskan langsung di sana. Kalau saya jelaskan di sini akan panjang nih nanti. Untuk sekarang saya akan bahas tentang masih seputar tentang magnet uang, magnet keberlimpahan dengan 8 pintu rezeki. Tetapi saya akan menjelaskan satu pintu rezeki yang sangat ampuh, namun juga perlu dan wajib kamu ketahui. Jika kita tidak dalam kondisi yang ingin saya bahas ini, maka hidup akan terasa sulit. Kemudian ya semua ilmu akan menjadi kendala sebenarnya. Apa itu? Yaitu di 8 pintu rezeki itu tertera atau terdapat rezeki datang sebab istighfar atau mohon ampun. Agar pembelajarannya lebih jelas, mengapa istighfar atau mohon ampun itu menjadi salah satu pintu rezeki. Karena begini, kalau kita konteksnya diperintahkan untuk mohon ampun kepada Allah, sudah otomatis berarti kita memiliki kesalahan. Oke, simak baik-baik ya. Kalau kita memiliki kesalahan, kemudian ada perintah untuk minta ampun kepada Allah. Pertanyaannya, kesalahan apa yang membuat atau menghambat rezeki itu untuk datang kepada kita? Ya, sifatnya adalah dosa ya, sebenarnya sifatnya adalah dosa. Maka setiap perbuatan buruk ya, itu akan menghasilkan keburukan. Kalau kamu ingin menarik rezeki tetapi kondisi psikis kamu, batin kamu masih dalam konteks punya banyak salah kepada Allah, maka ini akan menjadi kendala. Contoh kalau ngomongin hutang, kalau sumber keuangannya adalah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka itu pun akan menjadi masalah. Saya berani mengatakan seperti ini karena cikal bakal banyaknya peserta menemukan kendala dalam perjalanan hidupnya terkait tentang ekonomi atau keuangan. Salah satunya adalah sumber keuangan yang tidak jelas atau dilarang oleh Allah. Yang saya maksud adalah sumber keuangan yang mengandung unsur riba. Ini akan menjadi masalah. Tentunya itu sebuah kesalahan, maka diwajibkan untuk minta ampun sekaligus untuk tidak mengulanginya kepada Allah. Oke, itu gambaran yang pertama. Kemudian gambaran yang kedua yang berhubungan dengan istighfar, saya akan hubungkan kepada kesalahan yang paling terabaikan. Kalau yang jelas-jelas dosa, kita sama-sama tahu adalah ketika kita menyakiti orang lain, atau kita menyimpan benci kepada orang lain, bahkan kita menyimpan dendam kepada orang lain. Itu jelas dosa. Nah, ini juga menjadi penghalang. Sebabnya apa? Nanti saya akan jelaskan di bagian akhirnya. Kemudian yang kedua, yang ketiga maksud saya, yang ketiga adalah yang terabaikan tadi adalah dolim terhadap diri sendiri. Ini dosa loh ya. Selama ini kan kita mengasumsikan ketika kita berbuat kesalahan kepada orang lain. Oh jelas, kalau itu jelas dosanya. Tidak bisa kita tawar lagi, jelas dosanya, jelas salahnya. Kalau kita menyakiti orang lain. Tetapi yang terabaikan adalah ketika kita menyakiti diri sendiri, ini kita abaikan. Kita nyaman banget dengan kita mendolimi diri kita sendiri. Jadi dolim kepada diri sendiri yang saya maksud adalah ketika kita penuh dengan keluh kesah,
kan otomatis berdosa kepada Allah. Kemudian kita menyakiti diri sendiri dengan cara satu tadi keluh kesah, yang kedua terus larut dalam kesedihan. Ya, sementara hak diri kita adalah bahagia. Kita punya hak untuk bahagia. Tetapi karena kita menyimpan kesedihan, kebahagiaan itu tidak datang. Nah, dari semua yang saya sampaikan tadi, mengapa menjadi menghambat datangnya rejeki? Sementara termaktub dalam 8 pintu rejeki, dengan mohon ampun itu kita sama dengan membuka pintu rejeki. Artinya ada korelasi di sini ya. Jadi terhubung ya. Maksudnya nyambung dari apa yang saya bahas tadi. Ternyata kalau kita cenderung berbuat dosa, itu bisa menghambat. Dan kenapa menghambat? Karena dari semua yang saya jelaskan tadi, energinya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Katakanlah kita ingin rezeki kita berlimpah, rezeki kita mudah datang, rezeki dengan mudahnya datang kepada kita. Otomatis ngomongin tentang rezeki itu energinya positif. Tetapi ketika kita dominan dalam energi yang negatif, katakanlah dosa tadi, maka sebenarnya tidak nyambung. Ya, tidak nyambung. Kenapa tidak nyambung? Karena satu negatif, satu positif. Sementara prinsip dari sebuah keilmuan adalah positif akan menarik hal yang positif juga. Feel baikmu akan menarik banyak kebaikan datang kepada kamu. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita dalam kondisi atau energi yang buruk atau feel yang tidak baik, maka keburukan demi keburukan itu akan datang dalam kehidupan kita. Ini hukum pasti loh teman-teman. Jadi di sini bisa jelas ya, mengapa istighfar itu menjadi penting, menjadi jalan pembuka rezeki. Karena untuk menyatukan ya, menyatukan atau menghubungkan atau menyambungkan antara yang positif, antara yang baik dengan yang baik. Untuk menarik kebaikan, otomatis kondisi psikis atau kondisi batin kita itu juga harus positif, harus baik. Jadi di sini kita bisa tarik kesimpulannya ya, bahwa ketika psikis, jiwa, ruh yang baik akan menarik kebaikan. Nah pertanyaannya, sering orang beristighfar atau kamu sering beristighfar, namun istighfarnya tidak bisa dirasakan, atau istighfarnya tidak merubah kondisi keuangan kamu, tidak bisa merubah kondisi kehidupan kamu. Sebabnya apa? Karena beristighfarnya itu hanya sebatas lisan, walaupun nilai baiknya tetap ada ya. Nilai baiknya tetap ada. Tetapi alangkah baiknya ketika beristighfar itu bisa menembus rasa. Sama seperti saya menjelaskan tentang syukur. Syukur itu tidak hanya atau tidak sesempit kita mengucapkan alhamdulillah, tetapi bicara juga tentang rasa. Sama seperti ketika kita beristighfar, ya mohon ampun kepada Allah, itu juga bagaimana kita bisa merasakan dari apa yang kita minta kepada Allah, yaitu minta ampunan kepada Allah. Kita masuk lebih dalam lagi, lebih jelas dan lebih detail lagi. Pertanyaannya, istighfar yang bisa kita rasakan itu seperti apa? Saya itu sering atau menarik banget, lebih sering juga menyampaikan tentang kisahnya Nabi Allah Yunus ketika ditelan di perut paus. Kalimatnya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya tambahkan astaghfirullahaladzim. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahaladzim. Nah, bagaimana kita bisa mengkorelasikan atau menghubungkan pada feel kita, pada rasa kita saat kita bisa beristighfar dengan baik ya, beristighfar namun bisa dirasakan oleh hati, oleh jiwa, oleh ruh, yaitu dengan memahami kalimat-kalimat istighfar lalu menghubungkan dengan kejadian yang kamu rasakan. Di dalam istighfar itu sebenarnya pengakuan, mengaku bahwa diri kita hamba lalu membutuhkan pertolongan atau membutuhkan ampunan dari Allah. Pengakuannya dari mana? Yang kalimat pertama, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Kemudian inni kuntu minadh dhalimin, bahwa sejatinya sesungguhnya yang dolim itu saya ya Allah.
ya dolim terhadap diri sendiri dan dolim pada situasi dan kondisi yang dirasakan saat ini. Kemudian baru minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, mohon ampun ya Allah. Nah, ketika kalimat ini bisa kamu fahami, maka nanti jiwamu akan beda merasakannya. Namun tidak usah buru-buru dalam beristighfar. Pelan-pelan saja, intinya bagaimana feelmu atau rasamu bisa merasakan keberadaan istighfar tersebut. Kadangkala ketika kita nikmat dalam beristighfar, setiap kali kita beristighfar, itu akan muncul di pikiran kita dosa yang pernah kita lakukan. Ya, hal-hal negatif, dosa itu yang pernah kita lakukan itu akan terbayangkan dalam pikiran kita. Memang ada sebagian pembelajaran bahwa kita tidak boleh larut dalam hal negatif. Nah, istighfar ini bukan melarutkan diri dalam sebuah kejadian yang negatif, bukan. Kita ingin mengaku kepada Allah atas perbuatan yang pernah kita lakukan, dan itu muatannya adalah dosa atau nilainya adalah dosa. Coba perhatikan baik-baik. Kalau kamu praktekkan ilmu ini, baru beberapa kali kamu beristighfar, kamu akan menemukan kenikmatan dalam istighfar. Ya, beda rasanya ketika kamu selesai beristighfar, akan merubah karaktermu. Walaupun tidak bisa sekaligus, ya, tidak bisa langsung, ya. Artinya harus repetisi, harus diulangi. Jadi sekarang beristighfar menemukan rasanya, nanti istighfar lagi. Kemudian dijadikan amalan, dijadikan pengulangan atau repetisi, akan ada sesuatu yang beda yang kamu rasakan. Saya yakin banget kalau benar dalam beristighfar, itu akan menembus rasa. Dan saya tidak heran ketika Allah maafkan kita. Sejatinya Allah itu Maha Pemaaf. Kemudian kita merasa betul-betul minta ampun kepada Allah, sehingga kadang-kadang timbul sebuah penyesalan lalu meneteskan air mata. Itu sangat-sangatlah baik. Artinya apa? Ketika kamu melakukan seperti yang saya katakan tadi, energimu akan berbeda. Yang tadinya negatif, ya, tetapi akan menjadi positif. Nah, setelah kamu beristighfar, dampaknya adalah pikiran-pikiran baik itu akan muncul, dan secara ruhaniah kamu juga akan kuat, akan lebih baik daripada sebelumnya. Artinya menjadikan energimu menjadi positif. Ketika energimu sudah positif, pola pikirmu juga positif, feelmu juga baik, maka sejatinya kamu mempercepat rezeki itu datang kepada kamu. Kenapa saya hubungkan pada rezeki tentang istighfar ini? Karena memang realitanya istighfar itu membuka pintu rezeki. Sebab apa? Sebab mohon ampun kepada Allah. Ketika Allah sudah ampuni, maka kemudahan demi kemudahan itu akan datang. Jadi sebaliknya ya, kesulitan itu datang karena Allah belum ampuni dosa kita. Dan lebih parahnya lagi, emang kita nggak pernah minta maaf kepada Allah, tidak pernah memohon ampunan kepada Allah, sehingga hidup kita semakin sulit. Coba perhatikan baik-baik, ya. Kesimpulan dari video ini yang ingin saya sampaikan adalah perhatikan sumber keuanganmu, dan pastikan sumber keuanganmu untuk berbisnis itu juga dari keuangan yang baik, sumber yang baik, yang Allah anggap bahwa itu benar-benar baik, halal, maksudnya baik, bukan riba gitu. Ketika sumbernya baik, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik. Lalu dalam keseharian amalkan istighfar ini. Supaya apa? Supaya energi kita lebih powerful dalam hal yang baik, yang positif. Ketika energi baik, maka Allah akan mudahkan sesuai janjinya, Allah akan bukakan rezekinya. Enaknya istighfar. Istighfar ada dua manfaat. Yang pertama, membuka rezeki pasti, karena itu janji Allah. Yang kedua adalah mohon ampun. Sebab istighfar kita diampuni oleh Allah. Semoga ini bermanfaat. Banyakin istighfar. Istighfarnya sederhana. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Astaghfirullahaladzim. Dinikmati, dirasakan. Silakan praktekkan. Perhatikan baik-baik setidaknya 30 hari dari sekarang. Kalau kamu sudah praktek, pasti kamu akan menemukan perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kamu. Setidaknya perubahan untuk hati, yang kedua mungkin perubahan untuk rezeki kamu. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, setiap ilmu itu harus dan wajib dipraktekkan, bukan untuk difikirkan saja, tapi harus dilakukan dan dipraktekkan.
Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya dan semoga video kali ini bermanfaat. Terakhir dari saya, buat kamu yang ingin mengikuti kelas, segera langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.